anak-anak sekalian, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita, sama-sama kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Materi kita minggu yang lalu masih seputar puasa. Pembagian puasa atau puasa dalam Islam. Ya, membentuk pribadi dengan atau melalui ibadah puasa. Kemarin kita sudah membahas dalil Al-Quran terkait kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Karena sekalian, jadi syarat wajib berpuasa atau orang yang wajib berpuasa itu paling tidak ada 4. Yang pertama, dia beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak wajib. Orang yang non-muslim, orang yang kafir tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, dia baligh. Baligh artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia disebut dengan juga mumayyiz. Baligh itu usianya sampai, bukan kanak-kanak lagi ya, sudah remaja. Kalau perempuan itu kurang lebih 9 tahun itu ditandai dengan haid, menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya, dan lain-lain. Kemudian berakal, akalnya sudah mulai berfungsi, mengerti mana baik mana buruk. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa, artinya dia sehat, tidak dalam kondisi sakit. Nah, inilah 4 macam merupakan syarat wajib berpuasa. Kemudian anak sekalian, syarat sah puasa yang pertama Islam ya. Kemudian berakal mumayyiz, itu juga masuk kepada wajib puasa tadi ya. Jadi wajib berpuasa tadi Islam, mumayyiz itu berakal ya. Kemudian baligh, jadi mumayyiz itu adalah perpaduan antara orang yang berakal dan baligh, disebut dengan mumayyiz. Kemudian niat pada waktu malam bagi puasa fardu. Jadi kalau puasa fardu, contohnya puasa Ramadan, apalagi puasa nazar, puasa kafarat ya, kifarat ya, atau puasa kodok ya, itu harus berniat di malam harinya. Ada sahurnya ya. Cuma kalau puasa sunnah boleh kita tidak berniat. Umpamanya begini, ketika jam 8 pagi kita bangun, kemudian kita lihat hari-hari Senin, dari semalam sampai jam 8 tadi kita belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, maka boleh niat berpuasa sunnah hari Senin, dengan catatan dia belum minum dan makan apa-apa sesuatu. Cuma kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib mesti dia berniat pada malam hari. Kemudian suci daripada haid dan nifas kalau untuk perempuan. Jadi dia tidak dalam kondisi haid dan tidak dalam kondisi nifas. Nifas itu adalah darah yang mengalir karena melahirkan. Jadi masanya 40 hari. Jadi melahirkan wiladah namanya. Nah, setelah itu 40 hari ke depan atau 2 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, itu darah nifasnya keluar terus tuh sampai 40 hari, maka dia tidak boleh berpuasa ya. Kemudian yang terakhir adalah menahan diri dari melakukan perkataan yang membatalkan puasa. Jadi berkata yang tidak baik, dusta, menggibah, mengadu domba, itu sebenarnya bisa menghilangkan pahala puasa atau bahkan bisa membatalkan puasa. Sayang kan, puasa sudah capek-capek dari pagi sampai sore, maghrib ya, menahan lapar, dahaga, cuma tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak bisa menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Baik anak sekalian, kita lanjut. Sekarang adalah rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada 2 macam. Yang pertama niat puasa pada malam hari. Niat itu letaknya di hati ya. Cuma lafalnya sebagai berikutnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan
Ini hadhihi sanati lillahi ta'ala atau fardu lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kita berniat, harus hafal niatnya ya, hafalnya harus hafal. Biasanya kalau kita tarawih itu setelah tarawih kita baca bersama-sama tuh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang benar itu ya Ramadan ya, fardhi syahri Ramadan, itu yang benar ya. Cuma kebiasaan di masyarakat pasti Ramadana, salah itu ya, secara nahu salah. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai masuk waktu maghrib atau terbenam. Jadi dari masuk waktu subuh sampai maghrib kita diwajibkan menahan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, baik yang berkaitan dengan makan dan minum ataupun perbuatan-perbuatan yang sifatnya bisa menghilangkan pahala puasa. Baik anak-anak sekalian, karena waktu sudah mau habis, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.